pada topik Merdeka Belajar diharapkan mampu mempunyai pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik ini terdapat 5 modul yang kami pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita sebagai guru harus memerdekakan terlebih dahulu diri sendiri, yaitu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar dalam kurikulum merdeka? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Kemudian melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan serta menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid kita harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal, kemudian mengasah perasaan dan perilaku siswa atau yang disebut olah hati, yang ketiga yaitu memunculkan kehendak atau olah karsa. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, di mana guru hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Yang kedua, yaitu setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan atau potensi yang berbeda-beda, di mana disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid tersebut. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Yang kelima, yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama, keluarga, di mana keluarga merupakan pendidikan pertama bagi siswa. Pendidikan keluarga menjadi pendidikan dasar anak, terutama nilai-nilai agama, budi pekerti berperilaku, serta cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berkembang.
Itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.